Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Farul Ulum dengan NIM 2124101102030 dari kelas Sistem Basis Data D. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya, yaitu tugas di modul 4 praktikum Sistem Basis Data tentang implementasi desain database pada PG Admin. Untuk soalnya sendiri di sini yang pertama yaitu kita diminta untuk mengimplementasikan ERD laboratorium secara lengkap. Kemudian yang nomor 2 yaitu untuk setiap tabel kita isikan minimal 3 baris data. Kemudian yang ketiga yaitu pada tabel persimpangan detail peminjaman. Untuk primary key gunakan relationship di mana foreign key dari tabel peminjaman dan barang dikombinasikan dan dijadikan primary key. Dan yang terakhir yaitu kita diminta untuk mengimplementasikan ERD rental mobil yang ada di materi M05 pada pertemuan minggu kelima, yaitu di file PowerPoint DDL. Mungkin kita langsung lanjut saja ke soal yang pertama, yaitu kita diminta untuk mengimplementasikan ERD laboratorium secara lengkap. Untuk ERD-nya sendiri di sini yaitu untuk di sini ada beberapa catatan, yaitu seperti yang paling penting yaitu di sini semua tabel menggunakan primary key berjenis serial kecuali tabel persimpangan yang menggunakan relationship. Jadi untuk tabel yang saya buat nanti untuk primary key-nya saya menggunakan tipe serial, yaitu yang otomatis terisi angka mulai dari 1 dan seterusnya. Untuk ERD-nya di sini yaitu seperti berikut. Di sini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 entity. Mungkin bisa langsung saya tunjukkan ke di sini PK-nya. Di sini kita bisa buat terlebih dahulu untuk database-nya, yaitu dengan mengetikkan create database kemudian nama database-nya. Di sini kita beri nama laboratorium saja supaya jelas. Kemudian bisa kita blok dulu, kemudian bisa kita run. Kita tunggu dan database sukses dibuat. Kemudian untuk melihatnya kita refresh dulu di bagian database dan ini dia. Kemudian kita bisa klik kanan dan ke query tool. Untuk kodenya di sini sudah saya siapkan karena tidak mungkin saya tulis langsung serta menjelaskan begitu, karena itu akan memakan sangat banyak waktu. Ya, di sini dimulai dari tabel yang pertama, yaitu terdapat tabel jenis barang. Nah, di sini untuk atributnya yang pertama yaitu terdiri dari nama jenis yang berjenis varchar dengan 50 karakter, kemudian ada keterangan yang tidak wajib diisi, dan yang terakhir yaitu jenis barang ID yang bertindak sebagai barang miliki pada tabel jenis barang dengan tipe number. Ya, untuk pengimplementasian pada PG admin di sini bisa dilihat, yaitu kita buat tabel dengan cara klik tabel kemudian jenis underscore barang, kemudian kita ketikkan jenis underscore barang ID, untuk tipenya yaitu serial, kemudian not null, kemudian atribut kedua yaitu nama jenis dengan tipe varchar dengan 50 karakter. Sini yaitu bersifat sebagai secondary ID, bisa kita tuliskan unique, kemudian mandatory kita bisa tuliskan not null, kemudian terdapat atribut keterangan yang tipenya yaitu text. Di sini saya untuk primary key tidak saya tulis langsung pada
sini pada baris jenis barang ID, tetapi saya buat di constraint karena saya ingin menamai primary key-nya supaya jelas. Di sini untuk membuat primary key lewat constraint bisa kita ketikkan constraint yaitu jenis underscore barang, nama dari primary key-nya. Di sini saya namai jenis underscore barang underscore pk. Kemudian ketik primary key dan atribut mana yang dijadikan sebagai primary key. Untuk di sini yaitu jenis underscore barang underscore ID. Kemudian untuk tabel yang kedua yaitu tabel lab. Ya, di sini terdapat 3 atribut. Yang pertama yaitu atribut nama dengan tipe varchar 50 karakter. Kemudian ada deskripsi yang tidak wajib pengisiannya. Untuk nama tadi sifatnya mandatori. Kemudian ada atribut lab ID yang bertindak sebagai primary key. Kemudian tipenya number. Untuk pengimplementasiannya di sini bisa dilihat yang pertama yaitu terdapat lab ID dengan tipe serial, kemudian mandatory, not null, kemudian terdapat atribut nama dengan tipe varchar yang memuat 50 karakter, kemudian ya, bersifat mandatory juga, kemudian ada atribut deskripsi dengan tipe teks. Di sini untuk penentuan primary key dan namanya yaitu bisa dilihat yaitu constraint, kemudian penamaannya di sini saya namai lab underscore pk, kemudian primary key, kemudian atribut yang dijadikan sebagai primary key. Kemudian tabel selanjutnya yaitu tabel barang. Tabel barang di sini yang pertama terdapat nomor seri dengan bersifat mandatory dan bertindak sebagai secondary ID, kemudian tipenya varchar 50 byte, kemudian ada atribut deskripsi dengan tipe teks dan tidak wajib diisi, kemudian ada barang underscore ID yang merupakan primary key dari tabel barang dan juga bertipe number, kemudian ada atribut lab underscore ID yang merupakan foreign key dari tabel lab, kemudian ada jenis barang yang merupakan foreign key juga dari tabel jenis underscore barang yang kita buat di awal tadi. Kemudian untuk PG adminnya di sini bisa dilihat yaitu yang pertama kita buat tabel barang, kemudian yang pertama ada barang ID dengan tipe serial dan mandatory. Kemudian di sini ada atribut nomor seri, kemudian dengan tipe varchar yang memuat maksimal 50 karakter, kemudian bertindak sebagai secondary ID dan mandatory. Kemudian ada atribut deskripsi yang bersifat teks, kemudian ada di sini ada foreign key dari tabel lab yaitu kita namai saja lab underscore ID dengan tipe integer karena sebelumnya merupakan di lab ini tipenya serial yaitu angka yang berurut gitu keluarnya, jadi di sini kita bisa tuliskan integer dan bersifat mandatory. Untuk foreign key dari jenis barang juga sama, di sini saya namai jenis underscore barang underscore jenis underscore barang underscore ID dengan tipe integer. Untuk penentuan primary key dan foreign key di sini saya buat constraint sendiri. Yang pertama yaitu untuk primary key di sini saya namai barang underscore pk dan yang atribut yang bertindak sebagai primary key yaitu barang underscore ID. Kemudian untuk foreign key dari ini atribut lab ID. Di sini saya namai barang underscore lab underscore fk yang menunjukkan bahwa tabel barang berrelasi dengan tabel lab. Di sini kita bisa ketikkan foreign key dan atribut mana yang merupakan foreign key. Di sini adalah ini lab underscore ID dan merujuk ke tabel mana dan atribut apa. Di sini adalah merujuk ke tabel lab dan ke atribut lab underscore ID. Begitu juga dengan atribut jenis barang ini yang merupakan foreign key ke tabel jenis barang. Di sini saya namai barang underscore jenis underscore barang underscore pk.
FK maksud saya. Kemudian di sini foreign key, kemudian atribut mana yang menjadi foreign key, yaitu yang tadi jenis underscore barang underscore jenis underscore barang underscore ID, dan merujuk pada tabel jenis underscore barang dan atribut jenis underscore barang underscore ID. Kemudian untuk tabel selanjutnya yaitu tabel dosen di sini. Di sini terdapat 3 atribut. Yang pertama yaitu nama dengan tipe varchar yang memuat 50 karakter. Kemudian ada NIP yang merupakan secondary ID dan bertipe varchar yang memuat maksimal 20 karakter. Dan yang terakhir ada dosen underscore ID yang bertindak sebagai primary key pada tabel dosen. Untuk pengimplementasiannya di sini bisa dilihat. Yang pertama saya membuat tabel dengan nama dosen. Kemudian ada atribut dosen underscore ID dengan tipe serial dan not null yang mengartikan mandatory. Kemudian ada atribut nama dengan tipe varchar yang memuat maksimal 50 karakter dan mandatory juga. Kemudian di sini ada NIP, di sini memuat maksimal 20 karakter. Di sini saya salah mengisikannya. Kemudian bertindak sebagai secondary ID, di sini bisa kita tuliskan unique dan mandatory. Kemudian di sini untuk penentuan nama dari primary key-nya yaitu constraint, kemudian saya beri nama dosen underscore PK, kemudian yaitu primary key, dan atribut yang menjadi primary key yaitu dosen underscore ID. Kemudian selanjutnya yaitu tabel kepala lab. Di sini terdapat yang pertama yaitu tanggal underscore mulai dengan tipe date atau tanggal ya. Kemudian bersifat mandatory, kemudian ada tanggal underscore selesai yang sama bersifat date. Sifatnya ini opsional atau tidak wajib diisi. Kemudian ada status di sini bersifat mandatory dan bertipe char dengan satu karakter. Kemudian ada atribut lab underscore ID yang merupakan foreign key ke tabel lab ini dengan tipe number. Kemudian ada dosen underscore ID yang juga merupakan foreign key ke tabel dosen yang ada di samping ini. Untuk di sini kan tidak ada primary ya. Di sini berarti kepala lab ini merupakan tabel persimpangan dari tabel lab dan juga tabel dosen, yang berarti nantinya kita akan membuat paired relationship gitu. Untuk primary key-nya kita mengkombinasikan antara atribut lab underscore ID dan juga dosen underscore ID. Untuk penerapan pada PKR-nya di sini bisa kita lihat. Yang pertama saya buat create table dengan nama kepala underscore lab. Kemudian di sini ada atribut tanggal underscore mulai dengan tipe date. Dan untuk tipe date ini nantinya untuk mengisikan datanya kita bisa formatnya itu untuk yang pertama yaitu 4 digit tahun itu, kemudian bulan kita isikan 2 digit angka dan juga tanggal juga 2 digit. Nah, jadinya kalau misal kita mengisikan di tanggal sekarang ini kita bisa isikan 2022 bulan 04 dan 13 begitu tanpa spasi. Dan di sini bersifat mandatory. Kemudian selanjutnya ada atribut tanggal underscore selesai yang juga bertipe date. Kemudian ada atribut status dengan tipe karakter yang nantinya hanya bisa memuat satu karakter saja dan bersifat mandatory. Kemudian ada atribut lab underscore ID yang merupakan atribut yang nantinya digunakan sebagai foreign key ke tabel lab. Di sini bersifat mandatory, dan juga dosen underscore ID yang juga merupakan atribut yang digunakan untuk foreign key ke tabel dosen. Di sini
tipenya integer dan mandatory. Nah, di sini untuk untuk penerapan dari primary dan foreign key-nya, di sini yang pertama yaitu saya menetapkan foreign key dari lab_id ini ke tabel lab. Di sini bisa kita ketikkan constraint, kemudian kita namai foreign key-nya ini, kemudian lanjut dengan mengetikkan foreign key, kemudian atribut mana yang dijadikan foreign key, yaitu di sini lab_id, dan reference atau merujuk ke tabel lab dengan atribut lab_id. Kemudian untuk selanjutnya yaitu atribut dari dosen ini kita buat foreign key ke tabel dosen. Kita namai dulu foreign key-nya yaitu kepala _lab_dosen_fk, kemudian atributnya yang dijadikan foreign key yaitu dosen_id, dan menuju ke tabel dosen dengan atribut dosen ID. Kemudian untuk penentuan primary key, karena di sini merupakan paired relationship, di sini yang pertama kita namai dulu penamaan primary key-nya. Di sini saya namai kepala _lab_pk, kemudian kita ketikkan primary key, dan di sini karena paired relationship merupakan untuk primary key-nya merupakan kombinasi dari atribut yang berkaitan. Di sini kita isikan saja yang pertama yaitu dosen_id dan juga lab_id. Jadi primary key-nya merupakan kombinasi dari tabel foreign key. Kemudian untuk tabel selanjutnya yaitu UKM. Di sini yang pertama terdapat nama UKM yang bertipe varchar yang memuat maksimal 50 karakter. Kemudian ada di sini bertindak sebagai secondary ID, kemudian ada atribut keterangan, dan yang terakhir ada UKM_id yang merupakan primary key dari tabel UKM. Di sini tipenya number. Kemudian untuk penerapannya di sini bisa kita buat tabelnya dengan nama UKM, kemudian atributnya yang pertama yaitu UKM_id. Sini bersifat serial dan juga mandatory. Kemudian ada kita buat atribut nama _UKM dengan tipe varchar yang memuat maksimal 50 karakter, dan di sini bertindak sebagai secondary, berarti kita tuliskan unique dan bersifat mandatory, not null. Dan untuk atribut selanjutnya yaitu keterangan dengan tipe teks, dan untuk selanjutnya yaitu penentuan primary key. Di sini saya namai UKM_pk untuk primary key-nya, dan yang menjadi atribut yang menjadi primary key adalah UKM_id. Kemudian tabel selanjutnya yaitu aslab. Yang pertama di sini terdapat atribut name dengan yang bertindak sebagai secondary ID. Kemudian tipenya varchar dengan tipe 20 karakter. Kemudian ada nama juga bertipe varchar 50 karakter. Kemudian ada nomor HP yang juga merupakan secondary ID dengan tipe varchar yang memuat 20 karakter. Kemudian di sini ada aslab_id yang merupakan primary key dan lab_id yang merupakan foreign key ke tabel lab. Untuk pengimplementasiannya di sini pertama saya buat tabel dengan nama aslab. Kemudian saya buat atribut dengan aslab_id dengan tipe serial dan not null yang mengartikan mandatory. Kemudian di sini ada name dengan tipe varchar yang memuat 20 karakter dan merupakan secondary ID, jadi kita tuliskan unique dan mandatory. Di sini nama dengan tipe varchar, di sini 50 karakter dan bersifat mandatory. Kemudian ada nomor HP dengan tipe varchar yang memuat 20 karakter dan bersifat secondary ID juga. Jadi kita tuliskan unique juga di sini dan juga mandatory. Kemudian ada atribut yang dijadikan sebagai foreign key. Di sini ada saya namai lab_id dengan tipe integer dan juga not null yang mengartikan mandatory. Kemudian untuk di sini penamaan dari primary dan foreign key-nya. Di sini untuk primary key saya namai aslab_pk dan atribut yang menjadi
primary key yaitu aslab_id, dan untuk foreign key-nya di sini saya namai aslab_lab_fk. Untuk atributnya yang menjadi foreign key yaitu yang ini lab_lab_id, dan merujuk pada tabel lab yang atribut lab_id. Kemudian untuk selanjutnya yaitu kegiatan, tabel kegiatan. Di sini untuk tabel kegiatan di sini yang pertama terdapat nama underscore kegiatan yang bertindak sebagai secondary ID dan bertipe varchar yang memuat maksimal 50 karakter. Kemudian ada atribut keterangan di sini bersifat di sini bersifat mandatory, tetapi nanti saja. Untuk selanjutnya yaitu tanggal underscore mulai dengan tipe date, di sini bersifat mandatory. Kemudian ada tanggal underscore selesai, kemudian bertipe date juga, sifatnya mandatory. Kemudian ada kegiatan underscore ID yang merupakan primary key dari tabel kegiatan, tipenya number. Kemudian ada UKM underscore ID yang merupakan atribut yang dijadikan foreign key nantinya. Untuk di sini keterangan, bentar saya cek dulu. Untuk keterangan pada kegiatan, di sini bersifat mandatory, jadi kita isikan saja not null. Ya, kemudian untuk pengimplementasiannya di sini yang pertama kita buat tabel dengan nama kegiatan, kemudian kita buat atribut yang pertama yaitu kegiatan underscore ID dengan tipe serial dan juga mandatory. Kemudian ada atribut nama underscore kegiatan dengan tipe varchar yang memuat maksimal 50 karakter dan juga bersifat merupakan secondary ID, kita tuliskan unique dan juga mandatory. Kemudian ada keterangan, kita isikan tipenya yaitu teks dan juga di sini mandatory juga. Kemudian ada tanggal underscore mulai dengan tipe date dan mandatory, tanggal underscore selesai dengan tipe date dan juga mandatory. Kemudian ada UKM underscore ID yang bertipe integer dan juga mandatory, dan juga ini tuh akan dijadikan foreign key ke tabel UKM. Untuk penamaan dari primary dan foreign key-nya di sini bisa dilihat. Untuk primary key-nya di sini saya namai kegiatan underscore BK, dan atribut yang menjadi primary key adalah kegiatan underscore ID. Kemudian untuk foreign key-nya ini saya namai kegiatan underscore UKM underscore FK. Kemudian untuk atribut yang menjadi foreign key-nya yaitu UKM underscore ID dan merujuk ke tabel UKM dan atribut UKM underscore ID. Kemudian untuk selanjutnya yaitu peminjaman. Peminjaman. Di sini yang pertama ada atribut tanggal underscore pengajuan yang sifatnya mandatory dan juga bertipe date. Di sini ada tanggal underscore persetujuan dan juga tanggal underscore keluar underscore barang yang tidak wajib diisi nantinya, tetapi untuk tipenya juga sama-sama date. Kemudian ada peminjaman underscore ID yang merupakan primary key dengan tipe number, dan juga ada kegiatan underscore kegiatan ID yang merupakan foreign key, dan juga ada aslab underscore ID yang merupakan foreign key ke tabel aslab, dan untuk kegiatan ini ke tabel kegiatan. Untuk pengimplementasiannya di sini saya buat tabel dulu dengan nama peminjaman. Kemudian atribut-atributnya yang pertama yaitu peminjaman underscore ID dengan tipe serial dan juga mandatory. Kemudian ada tanggal pengajuan dengan tipe date dan juga mandatory. Kemudian ada tanggal underscore persetujuan dan juga tanggal underscore keluar barang, tipenya sama-sama date dan juga tidak wajib diisi nantinya. Kemudian selanjutnya ada kegiatan underscore ID yang merupakan atribut yang akan dijadikan foreign key ke tabel kegiatan, dan untuk aslab ID juga merupakan foreign key yang akan yang merupakan foreign key dari tabel aslab. Kemudian di sini untuk
Yang pertama untuk primary key-nya saya beri nama peminjaman_wk. Kemudian atribut yang menjadi primary key di sini ada peminjaman_id. Kemudian untuk foreign key yang pertama di sini ada peminjaman_kegiatan_fk. Untuk atributnya yaitu kegiatan_kegiatan_id dan merujuk pada tabel kegiatan ke atribut kegiatan_id. Kemudian untuk foreign key selanjutnya yaitu ada di sini saya beri nama peminjaman_aslab_fk. Atribut yang menjadi foreign key yaitu aslab_id dan juga merujuk pada tabel aslab ke atribut aslab_id. Kemudian tabel selanjutnya yaitu pengembalian di sini. Yang pertama terdapat atribut tanggal pengembalian, kemudian bertipe date dan juga mandatory, kemudian ada pengembalian_id yang bertindak sebagai primary key, mandatory dan juga bertipe number, kemudian ada aslab_id yang merupakan foreign key dan juga bertipe number, mandatory juga. Kemudian di sini untuk pengimplementasiannya, di sini saya buat dulu tabel dengan nama pengembalian. Kemudian saya buat atribut yang pertama yaitu pengembalian_id yang bertipe serial dan juga mandatory. Kemudian ada tanggal pengembalian bertipe date dan juga mandatory. Kemudian ada aslab_id yang bertipe integer dan juga mandatory. Dan atribut ini akan dijadikan foreign key ke tabel aslab. Kemudian untuk di sini untuk penamaan dari primary dan foreign key-nya, untuk primary key di sini saya beri nama pengembalian_pk. Di sini untuk atribut yang menjadi primary key yaitu pengembalian_id. Kemudian di sini untuk foreign key, di sini saya lupa menambahkan pengembalian aslab agar nantinya ini lebih jelas bahwa pengembalian ini berrelasi dengan tabel aslab. Jadi untuk penamaannya di sini saya namai pengembalian_aslab_fk. Kemudian untuk atribut yang menjadi foreign key yaitu aslab_id dan merujuk pada tabel aslab dan atribut aslab_id. Kemudian tabel yang terakhir yaitu tabel di sini tertulis item_peminjaman, tetapi saya buat detail_peminjaman sesuai dengan soal. Untuk yang pertama yaitu terdapat kondisi _barang saat keluar dengan tipe teks sifat mandatory. Kemudian ada kondisi barang saat kembali dengan tipe teks dan juga tidak wajib diisi. Kemudian ada nomor seri yang merupakan primary key dengan tipe varchar. Di sini saya langsung ke peminjaman_id. Di sini merupakan primary key yang merupakan kombinasi dari foreign key. Kemudian di sini ada barang_id, di sini tipenya number dan juga merupakan foreign key. Dan juga yang terakhir ada pengembalian_id. Di sini juga merupakan foreign key dan bertipe number. Untuk pengimplementasiannya, di sini yang pertama saya buat tabel dengan nama detail_peminjaman. Kemudian yang atribut yang pertama yaitu kondisi barang saat keluar dengan tipe teks dan juga mandatory. Kemudian atribut selanjutnya yaitu ada kondisi barang saat kembali dengan tipe teks. Kemudian ada atribut peminjaman ID yang merupakan atribut yang dijadikan primary key nantinya itu. Kemudian di sini ada barang_ID yang nantinya dijadikan foreign key dan juga ada pengembalian_ID yang dijadikan foreign key juga. Untuk peminjaman di sini foreign key juga. Saya lupa karena tabel persimpangan ini primary key-nya merupakan kombinasi ya. Jadi tidak ada primary key di dalam atribut sini. Kemudian untuk di sini untuk penentuan foreign key dan primary key-nya, yang pertama yaitu foreign key dari detail peminjaman dan juga tabel peminjaman.
Ini untuk atribut yang menjadi foreign key yaitu peminjaman underscore peminjaman ID yang merujuk pada tabel peminjaman dengan atribut peminjaman ID. Kemudian ada foreign key dari detail tabel detail peminjaman dan juga tabel barang. Di sini untuk foreign key atribut yang menjadi foreign key yaitu barang underscore barang ID yang merujuk pada tabel barang dan juga atribut barang underscore ID. Kemudian selanjutnya yaitu detail peminjaman foreign key yang menunjukkan bahwa tabel detail peminjaman ini berrelasi dengan pengembalian. Jadi saya namai detail peminjaman pengembalian FK. Kemudian untuk atribut yang menjadi foreign key yaitu pengembalian ID dan juga merujuk pada pengembalian ke atribut pengembalian underscore ID. Kemudian selanjutnya yaitu di sini penentuan primary key dari tabel persimpangan ini yang merupakan paired relationship. Di sini saya namai detail peminjaman BK. Kemudian untuk primary key-nya di sini kita dapat dari barang underscore ID dan juga peminjaman underscore peminjaman ID yang sesuai dengan yang di soal sebelumnya, yaitu untuk primary key dari tabel detail peminjaman merupakan kombinasi dari tabel foreign key dari tabel barang dan juga tabel peminjaman. Ya, mungkin untuk itu saja pengimplementasiannya. Sini bisa kita di sini saya tambah titik koma agar saya tidak perlu melakukan blocking pada teks pada query tool ini. Jadi kita bisa langsung run saja untuk membuat semua tabel ini. Kemudian kita cek di sini skema, kemudian tabel. Nah, di sini sudah terbuat. Tadi ada 11 tabel loh. Di sini bisa kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Mungkin untuk menunjukkan isinya di sini saya tunjukkan salah satu saja. Saya akan tunjukkan yang detail peminjaman. Nah, di sini bisa kita blok dan kita run. Ya, berarti kita sukses membuat tabel ya. Kemudian untuk selanjutnya yaitu pada soal kita diminta untuk mengisikan setiap tabel ini diisi minimal 3 baris data. Sini juga sudah saya buat untuk kodenya agar tidak terlalu memakan waktu. Dan bisa kita kopikan saja di sini. Sebentar. Tadi itu dapat keterangan yang juga bersifat mandatori di tabel kegiatan. Di sini untuk memastikan apakah saya isikan juga keterangannya. Ya, sudah benar, saya sudah isikan semua, jadi kemungkinan tidak akan ada error. Ini bisa kita isikan satu persatu karena saya tidak memakai titik koma seperti yang tadi ya. Kemudian di sini sambil kita cek saja di select, kemudian dari tabel jenis underscore barang. Oh ya, di sini sudah terisi. Di sini terisi 3 buah baris data dan di sini ada keterangan yang tidak saya isi karena sifatnya juga bukan mandatori. Ya, berarti pengisian jenis barang sukses.
Kemudian untuk selanjutnya yaitu di sini kita mengisikan pada tabel lab dan kita lihat ya sukses juga ya mengisikan 3 buah baris data. Kemudian selanjutnya yaitu barang ya, sukses. Kemudian kita cek ya berhasil. Setelah barang yaitu dosen ya, berhasil. Kemudian di sini kita cek lagi ya berhasil juga, dan ada tabel kepala lab kita isikan. Kemudian kepala underscore lab ya berhasil. Sini tanggal selesai di sini bersifatnya tidak wajib ya. Iya, tanggal selesai tidak wajib. Untuk statusnya di sini saya buat Y atau T. Untuk Y berarti kepala lab ini masih mengepalai suatu lab, dan jika T berarti sudah tidak mengepalai lab. Kemudian di sini ada UKM, kita masukkan data-datanya. Di sini kita cek. Nah, sukses juga. Di sini kita langsung saja. Kemudian ada lab. Ya sukses juga. Kemudian ada tabel kegiatan kita isikan. Ya berhasil ya. Oh ya, untuk tadi kan penamaan penulisan tanggal seperti yang saya bilang, formatnya adalah yang 4 baris pertama yaitu tahun, kemudian diikuti dua baris angka bulan, dan juga 2 baris angka yang menunjukkan tanggal. Seperti di sini saya kegiatan ya. Untuk yang ini yang pada instance pertama, saya keliru ya. Di sini saya tuliskan 2022 bulan 3 tanggal 15. Nah, di sini nantinya akan dituliskan seperti ini, ada pemisah gitu. 2022 bulan 3 tanggal 15. Itupun dengan tabel data-data yang lainnya. Kemudian untuk selanjutnya yaitu peminjaman, kita isikan, kemudian kita cek lagi. Nah, ya berhasil ya. Kemudian selanjutnya itu pengembalian, kita isikan pengembalian ya, berhasil juga. Kemudian oh ya di sini kan untuk ID-nya itu sama karena semuanya itu menggunakan serial sesuai dengan yang dikatakan di soal. Kemudian untuk selanjutnya itu detail peminjaman, kita isikan datanya. Ini kita cek peminjaman. Nah, berhasil ya. Jadi untuk soal nomor 2 sudah berhasil. Kemudian soal nomor 3 pada tabel persimpangan detail peminjaman untuk primary key, ini kita disuruh membuat bahwa pada tabel detail peminjaman untuk primary key-nya merupakan itu ya, kombinasi dari tabel barang yang atributnya barang, yang primary key barang ID, dan juga tabel peminjaman yang primary key-nya peminjaman ID. Di sini sudah saya jelaskan tadi, yaitu bisa kita buat constraint, kemudian nama dari primary key-nya, kemudian di sini kita isikan saja
atribut-atribut yang di sini merujuk pada tabel-tabel yang berkaitan gitu. Ya, mungkin itu saja untuk soal yang laboratorium. Kemudian di sini yaitu kita diminta untuk mengimplementasikan ERD yang rental mobil juga pada file PPT di pertemuan 5. Nah, di sini bisa saya zoom. Nah, kok nggak bisa? Nah, 50. Ya, seginilah cukup ya. Di sini kita buat terlebih dahulu database-nya. Ya, di sini kita bisa ke query tool. Kemudian kita create database rent. Kita beri nama rental_mobil. Kemudian kita blok dan kita run. Kita tunggu dan database berhasil dibuat. Kemudian kita refresh. Nah, di sini kemudian kita ke query tool lagi. Untuk tabel-tabelnya di sini terdiri yang pertama yaitu pabrikan, tipe, mobil, penyewaan, dan sopir, dan yang terakhir adalah peminjam. Berarti ada sekitar 6 entity ya. Berarti di sini kita akan buat 6 tabel. Karena ada suara azan, mungkin saya pause dulu. Oke, saya lanjut. Tadi saya sampai di kita akan buat 6 tabel ya. Untuk soal-soalnya di sini tuh lebih jelasnya. Di sini kita diminta membuat DTL untuk membuat ERD database sewa mobil dengan spesifikasi sebagai berikut. Yang utama yaitu semua tabel memiliki primary key auto increment yang dimulai dari nilai 1 dengan penambahan 1 jika ada data baru. Berarti untuk primary key-nya sama seperti pada laboratorium sebelumnya, yaitu kita menggunakan serial. Kemudian selanjutnya itu kolom yang 0 berarti nilainya boleh kosong, sedang kolom yang not 0 berarti nilainya tidak boleh kosong ya. Dan untuk selanjutnya itu pada tabel tipe, jika keterangan tidak diisi maka default nilainya adalah string tanpa keterangan. Berarti nantinya kita buat pada tabel tipe keterangan itu jika kita tidak mengisikan apa-apa akan memunculkan tulisan tanpa keterangan, bukan tulisan nol gitu. Kemudian untuk selanjutnya itu pada tabel mobil, harga sewa mobil paling murah adalah 200.000 per hari, sedangkan yang paling mahal adalah 600.000 per hari. Harga sewa yang di luar range tersebut ditolak. Yang mengartikan bahwa jika kita mengisikan harga yang di bawah 200.000 atau di atas 600.000 itu, jika kita jalankan maka akan muncul error gitu pada di sini, pada bagian sini. Kemudian untuk selanjutnya yaitu tanggal sewa menggunakan nilai default tanggal sistem. Berarti untuk tanggal sewa di sini akan secara otomatis mengambil dari sistem komputer saya. Kemudian untuk di sini lama penyewaan minimal 1 hari dan maksimal 5 hari. Berarti hampir sama dengan yang harga tadi. Berarti di sini juga ada range untuk lama penyewaannya. Kemudian soal nomor 2, kita diminta untuk mengisikan minimal 3 data, dan kita diminta untuk menampilkan. Ini kita buat saja terlebih dahulu tabelnya ya. Ini juga saya sudah saya buat untuk tabel-tabelnya.
kita kopikan. Untuk yang pertama yaitu ada pabrikan. Untuk pembuatan tabelnya di sini hampir sama seperti yang laboratorium tadi. Jadi tidak akan saya jelaskan lebih lanjut. Mungkin yang akan saya jelaskan yaitu pada tabel-tabel yang harus memenuhi spesifikasi yang ada di soal. Di sini dimulai di sini serial berarti sudah saya terapkan, kemudian 0 dan 0, ya. Kemudian ya di tabel tipe ada atribut keterangan. Di sini jika kita tidak mengisikan nilai berarti akan memunculkan string tanpa keterangan. Tipe di sini di sini tulisannya 0 yang berarti tidak mandatori ya. Untuk pengimplementasiannya di sini yaitu kita buat dahulu seperti biasa ID tipe dengan tipe serial, kemudian nama dengan tipe varchar dan juga keterangan. Nah, di sini keterangan di sini varchar dengan maksimal memuat 100 karakter. Nah, untuk mengatur agar jika kita tidak mengisikan data tidak muncul 0, justru muncul tanpa keterangan, kita memakai ini default, kemudian isikan string yang akan ditampilkan nantinya. Di sini saya isikan tanpa keterangan. Kemudian ya hampir sama ya untuk selanjutnya. Kemudian spesifikasi selanjutnya yaitu pada tabel mobil terkait harga sewa. Nah, di sini untuk pada tabel mobil di sini untuk pembuatan atributnya juga hampir sama seperti sebelum-sebelumnya. Untuk penentuan range seperti yang tadi, di sini kita bisa memakai ini cek ini. Nah, di sini saya buat constraint sendiri dengan nama cek harga sewa. Kemudian memakai cek, kemudian kita isikan harga sewa ini minimal yang diisikan itu berapa dan juga maksimalnya berapa. Di sini harga sewa lebih besar sama dengan 200.000 yang berarti nantinya jika kita isikan di bawah 200.000 maka tidak bisa ya. N yang menunjukkan bahwa harus memenuhi kedua kriteria berikut ini, yaitu harga sewa kurang dari 600.000, berarti antara 200.000 dan 600.000. Saat kita masukkan data nantinya berarti kita harus memenuhi dua kriteria ini, yaitu di antara 200 dan juga 600.000. Nah, seperti itu untuk menentukan range pada DDL. Kemudian selanjutnya yaitu pada tanggal sewa pada tabel penyewaan, dan juga di sini ada lama penyewaan berarti pada tabel penyewaan juga ya. Di sini untuk tanggal kita diminta untuk agar tanggal ini mengisikan otomatis dan mengambil dari sistem saya, yaitu sistem komputer saya. Untuk pengimplementasiannya di sini ya saya buat terlebih dahulu tabel penyewaan, kemudian ya atribut untuk pengisian atribut seperti biasa seperti sebelumnya. Kemudian untuk tanggal di sini kita buat tipenya timestamp agar merekam tanggal dan juga waktu, jam sampai detik kalau nggak salah, millisecond. Kemudian kita default dan juga kita gunakan now yang menunjukkan bahwa kita akan memasukkan tanggal dan jam ini berdasarkan kapan kita memasukkannya, yaitu now ini, dan mengambil dari sistem komputer saya. Kemudian lama penyewaan di sini saya buat constraint-nya sendiri, yaitu dengan nama cek harian skor sewa. Seperti tadi kita buat kita tuliskan cek, kemudian hari sewa lebih dari sama dengan 1 dan juga hari sewa kurang dari sama dengan 1.
dan untuk pengisiannya harus memenuhi kedua kriteria ini agar tidak terjadi error. Nah, kemudian kita langsung buat saja tabelnya. Kita refresh, kita lihat ya sudah terbuat ya. Kemudian selanjutnya kita ini diminta untuk mengisikan minimal 3 data. Ini saya juga sudah buat untuk data-datanya agar bisa langsung. Nah, di sini saya tidak melalui titik koma lagi, jadi kita saja kita isikan, kemudian kita isikan semuanya. Nah, sudah terisi semua. Kemudian selanjutnya yaitu kita diminta untuk menampilkan kalau nggak salah. Kemudian menggunakan query builder kita disuruh menampilkan yang pertama yaitu nama customer serta pada tanggal berapa saja customer tersebut menyewa mobil. Sebelum masuk ke yang jawaban yang tersebut, kita cek dulu untuk tanggal tadi apakah sudah sesuai dengan yang ada di sistem komputer saya di penyewaan tadi. From penyewaan kita run ya 2024 pada jam 15.02 berarti sudah benar ya, sudah sesuai. Nah, kita langsung masuk saja ke selanjutnya, yaitu kita diminta menampilkan atribut yang berbeda tabel gitu. Di sini juga saya sudah buat seperti ini. Di sini kita untuk menampilkan atribut dari tabel yang berbeda. Di sini bisa kita saya menggunakan inner join. Untuk format penulisannya di sini kita bisa tuliskan select, kemudian atribut yang pertama yang ingin ditampilkan yaitu nama peminjam dan juga atribut tanggal. Kemudian ini dari from peminjam karena di sini saya tuliskan nama peminjam terlebih dahulu, dan kita arahkan ke tanggal yang terletak di penyewaan ini. Ke penyewaan di sini ya. Jadi from peminjam, kemudian inner join penyewaan, inner join ke maksudnya ke tabel penyewaan, ke atribut yang ID underscore peminjam yang ada di tabel penyewaan. Nah, yang ini ya, ini tuh sama dengan yang di tabel peminjam ini sama dengan yang mana, yaitu ID underscore peminjam. Nah, setelah seperti berikut bisa kita run untuk. Nah, jadi seperti ini. Nama peminjam Jono, kemudian tanggal ya seperti berikut. Nama peminjam dari tabel peminjam dan tanggal dari tabel penyewaan. Kemudian untuk soal selanjutnya di sini langsung saja. Di sini kita diminta untuk nama peminjam dan juga tipe mobil. Di sini langsung saja dikopikan ya. Untuk yang seperti ini, yang tidak berdampingan seperti ini, berarti kita harus memasukkan secara urut itu. Ini kan ke tipe ya, berarti kita harus masuk ke penyewaan, kemudian masuk ke mobil, baru bisa mengakses tipe ini. Jadi di sini sama select nama peminjaman dan juga tabel yang ingin ditampilkan yaitu nama tipe dari peminjam yaitu sesuai. Kemudian kita joinkan ke penyewaan pada
di penyewaan ini ID peminjam ini ada apa, berforeign key pada atribut yang mana, yaitu atribut atribut ID_peminjam_peminjam dan ya sama dengan ID_peminjam lah. Kemudian kita joinkan lagi ke mobil dengan apa, pada atribut ID_mobil_mobil pada apa, pada penyewaan ini yang menunjukkan apa, si peminjam itu meminjam mobil yang mana gitu. Jadi untuk ID mobilnya di sini kita akses dari apa, penyewaan ke mobil. Nah, ID_mobil_mobil itu sama dengan ID_mobil yang ada di penyewaan. Kemudian selanjutnya yaitu kita mulai masuk ke tipe. Untuk tipenya di sini kan terdapat pada apa, pada tabel mobil juga ya, berforeign key pada tabel mobil. Berarti inner join tipe on di tabel mobil ini namanya apa, yaitu ID_tipe_tipe. Kemudian di tabel tipe ini sama dengan yang mana, yaitu ID_tipe. Kemudian bisa kita tampilkan. Nah, seperti berikut. Ada nama peminjam Jono. Kemudian mobil yang disewa itu tipenya mobil angkut. Kemudian ada ya sama Jono juga menyewa lagi dengan tipe sport dan juga ya selanjutnya seperti berikut. Kemudian untuk yang terakhir yaitu kita diminta menampilkan nama sopir dan juga nama peminjam. Ya, salah ini. Ya hampir sama seperti sebelumnya untuk apa, menampilkan dari peminjam ke sopir. Oh, di sini dari sopir ke peminjam juga sama. Dari tabel sopir ini kita masukkan ke penyewaan dan dari penyewaan kita langsung masukkan ke peminjam. Untuk pengimplementasiannya yaitu yang pertama yaitu kita select nama sopir, kemudian nama peminjam. Kemudian untuk selanjutnya pada apa, tabel sopir ya. Di sini sama seperti sebelumnya, kita dari tabel sopir kita masukkan ke penyewaan, kemudian kita masukkan ke peminjam. Untuk pengimplementasiannya di sini yang pertama select, kemudian nama underscore sopir dan nama underscore peminjam dari tabel sopir. Kemudian kita masukkan ke penyewaan. Kemudian apa, atribut mana yang berforeign key, yaitu ID sopir underscore sopir sama dengan ID underscore sopir yang di tabel sopir. Kemudian kita masukkan ke peminjam, yaitu di sini yang berrelasi yaitu ada ID peminjam underscore peminjam dan ID peminjam. Jadi kita tuliskan ID underscore peminjam sama dengan underscore ID underscore peminjam. Kita select dan nah ini bisa kita tampilkan seperti berikut. Nama sopir Heru dengan apa, yang meminjam yaitu Jono. Kemudian ada Supri yang meminjam Jono juga, dan Aziz dan juga Johan. Ya mungkin itu saja penjelasan apa, tugas dari modul 4 terkait apa, penerapan ERD ke DDL ya. Kurang lebihnya dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.